hari-hari kok makin panas di tahun 3000 ini kok makin panas. Ini pasti gara-gara orang dahulu yang tidak menjaga lingkungan dan mengakibatkan pemanasan global. Oke, jadi kita harus mengirim orang untuk memberitahu ke masa lalu agar mereka selalu menjaga lingkungan dan menghindari pemanasan global. Betul. Sekarang kita udah di 2024. Ayo kita cari penyebab pemanasan global terjadi. Lihat, mereka penyebabnya. Hei kalian, stop pembakaran ini. Loh, emangnya kenapa? Terserah kami dong. Kalian sadar nggak sih, dampak pemanasan global bisa terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Contoh jangka pendeknya adalah, lihat mereka. Kalian berhenti dong. Kami nih yang kena dampaknya. Bahkan, gak cuma mereka yang kena dampaknya. Kalian diri sendiri juga kena loh. Buang rokokmu. Tahu nggak sih hal-hal terkait pemanasan global? Check it out. Kalian tahu nggak sih mengapa pemanasan global menjadi isu yang mendesak? Pemanasan global menjadi isu yang mendesak karena dampaknya yang merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, selanjutnya, pemanasan global juga menimbulkan gejala kerusakan pada lingkungan, seperti 1. Peningkatan suhu permukaan air laut, 2. Mencairnya es di kutub, 3. Kenaikan permukaan air laut, dan 4. Cuaca ekstrim. Berikut adalah data dan grafik yang mendukung kenaikan suhu global. Data tersebut menunjukkan bahwa 1. Suhu bumi telah meningkat rata-rata 0,14 derajat Fahrenheit per dekade sejak tahun 1880 atau totalnya sekitar 2 derajat Fahrenheit. 2. Laju pemanasan sejak tahun 1981 2 kali lebih cepat, 0,32 derajat Fahrenheit per dekade. Yang ketiga, tahun 2022 adalah tahun terpanas ke-6 yang pernah tercatat berdasarkan data suhu NOAA. Yang keempat, suhu permukaan pada tahun 2022 adalah 1,55 derajat Fahrenheit lebih hangat dibandingkan rata-rata abad ke-20 sebesar 57 Fahrenheit dan 1,90 derajat Fahrenheit lebih hangat dibandingkan periode pra-industri. Dan yang terakhir, 10 tahun terpanas dalam catatan sejarah semuanya terjadi sejak tahun 2010. Dampak dari pencairan es sangat banyak, salah satunya yaitu dapat menyebabkan penurunan populasi, bahkan hingga menyebabkan terancam punah karena tempat tinggal yang seharusnya dingin malah mencair dan suhu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya akibat pemanasan global yang dilakukan oleh manusia sehingga hewan-hewan yang tinggal di sana kehilangan habitatnya. Nah, penyebab utama pemanasan global adalah pencemaran gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan gas metana. Nah, hal tersebut berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi akan disampaikan oleh Saudara Ro. Menurut sumber yang saya baca, produksi listrik dan panas merupakan penyumbang terbesar sebanyak 25%. Kemudian dilanjut ada industri sebesar 21%, kemudian ada pertanian, perhutanan dan penggunaan lahan lainnya sebesar 24%, kemudian ada transportasi sebesar 14%, kemudian ada pembangunan sebesar 6%, dan energi lainnya sebesar 10%. Perubahan iklim terhadap manusia dan kehidupan laut. Perubahan iklim berdampak pada manusia dan kehidupan laut lebih dari yang kita kira. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit, kenaikan permukaan air laut, memburuknya ekosistem, dan pola migrasi hewan yang berubah. Perubahan ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Perubahan ekosistem berarti telah terjadi perubahan lingkungan. Berdasarkan waktunya, perubahan ekosistem dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan musiman. Contohnya seperti wilayah iklim temperat. Yang kedua, perubahan jangka panjang seperti perubahan klimatik dan evolusioner. Yang ketiga, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu 1-500 tahun atau suksesi. Yang ketiga, perubahan jangka pendek atau sangat cepat. Upaya mitigasi mengacu pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif suatu peristiwa atau risiko tertentu dengan cara pergeseran ke energi terbarukan dan efisiensi energi. Kesimpulannya, menegaskan urgensi tindakan segera untuk mencegah dampak yang lebih parah di masa depan. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan,
tetapi juga kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Edukasi terhadap generasi muda menjadi investasi penting untuk memastikan partisipasi mereka dalam upaya menanggulangi bencana ini. Dengan tindakan yang diambil sekarang, kita dapat membentuk dunia yang berkelanjutan dan lebih baik bagi semua.